Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas mengenai tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, satu, harus menyiapkan dan mengumpulkan bukti-bukti transaksi keuangan. Contohnya, nota, faktur, memo, atau kwitansi. Yang kedua, mencatat bukti transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. Dan ketiga, setelah dari jurnal umum maka akan diposting ya ke dalam buku besar. Ya. Jadi jurnal-jurnal yang sama maka akan diposting ke buku besar. Di sini akun-akun di dalam buku besar digolongkan menurut jenis akun dan nomor akunnya. Setelah semua data selesai diposting, maka akun tersebut akan dihitung saldonya, yaitu fungsinya diperlukan untuk mengetahui berapa total nilai akun yang dapat mempermudah pembuatan neraca saldo di tahap pengiktisaran. Nah, sebelumnya kita belajar tentang jurnal umum. Nah, jurnal umum di sini adalah jurnal ya, sebuah buku yang berfungsi untuk mencatat transaksi keuangan secara berurutan atau kronologis ya. Jadi jurnal umum adalah bentuk paling dasar dari aneka ragam jurnal yang ditemui dalam dunia akuntansi. Di sini ada beberapa jenis jurnal untuk laporan keuangannya. Tapi jurnal umum adalah jurnal yang paling dasar ya. Jadi sebelum ke buku besar maka akan dibuat jurnal umum terlebih dahulu. Karena melalui jurnal umum perusahaan itu bisa memiliki pedoman untuk membuat laporan keuangan. Nah, apa sih fungsi jurnal umum? Fungsinya di sini sebagai fungsi pencatatan, yaitu bahwa pertama kali transaksi harus dicatat dalam jurnal umum tersebut. Fungsi historis, ya, historis bahwa pencatatan dalam jurnal umum itu dilakukan sesuai dengan urutan waktu historisnya, ya. Kemudian fungsi analisis. Nah, di sini bukti transaksi dianalisa untuk menentukan nama akunnya, jumlah, dan di sisi mana, di debetkah atau di kredit dalam pencatatan tersebut. Kemudian fungsi instruktif. Nah, fungsinya untuk instruksi suatu pencatatan yang harus sesuai agar pengisian akunnya itu tidak salah ya. Kemudian fungsi informatif, yaitu menyajikan informasi tentang tanggal, nama akun, keterangan singkat transaksi, dan nominal uang dalam transaksi. Nah, bentuk jurnal umumnya adalah seperti ini. Pertama, tanggal. Kemudian yang kedua, kode bukti. Ketiga, keterangan. Itu nama akunnya ya. Kemudian referensi, nomor kode akun saat jurnal diposting ke buku besar. Kemudian ada kolom debit dan kredit ya, untuk mencatat nilai transaksi tersebut. Nah, di sini ada contoh jurnal umum ya, berupa soal nomor 1. Astuti menyetorkan 35 juta sebagai modal awal di rekening bank atas nama Astuti Taylor. Ya kan? Nah, bagaimana mencatat transaksi ini? Ketika dia menyetorkan modal awal sebesar 35 juta, maka di sini jurnalnya adalah yang bertambah di sini adalah kas. Kas bertambah 35 juta, debit, kreditnya adalah modal ya. Yang kedua, Astuti Taylor membeli tanah seharga 30 juta secara tunai. Maka jurnal umumnya adalah tanah ya,
30 juta debit, kemudian kreditnya karena secara tunai maka kasnya akan berkurang 35 juta. Kemudian tanggal 5 membeli bahan habis pakai secara kredit 2.350.000. Maka di sini yang debit adalah bahan habis pakai 2.350.000. Kemudian kreditnya adalah utang karena ini dibeli secara kredit. Ya. Kemudian tanggal 5 menerima honor sebesar 9.500.000 atas jasa yang telah diberikan. Maka di sini jurnal umumnya adalah kas bertambah 9.500.000 di debit, kreditnya adalah pendapatan jasa sebesar 9.500.000. Nah, untuk latihan kalian kerjakan transaksi nomor 7 sampai tanggal 7 sampai tanggal 25. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.